Masih membahas atau meneruskan pelajaran ilmu tauhid tentang bahagi hukum dibahagi dalam agama Islam menjadi 3. Nomor 1 ada namanya hukum syara. Nomor 2 yang ada tadi yang akal. Nomor 2 hukum ada. Nomor 3 hukum akal. Jadi terbalik-balik, tidak ada masalah. Yang penting jumlahnya jangan lebih ya. Nomor 1 hukum akal, nomor 2 hukum syara, nomor 3 hukum adat. Hukum akal ada berapa? Hukum akal ada di 3. Yang menetapkan hukum akal siapa? Akal. Artinya akal yang menetapkan dalam hukum akal itu. Nah, yang pertama disebut wajib, yang tiada diterima oleh akal akan tiadanya. Maksudnya, contohnya, misalnya Allah tiada kuasa, nggak mungkin akal menerima. Kalau namanya Tuhan pasti maha kuasa. Kalau sampai ada Tuhan nggak kuasa ngapa-ngapain, bahasa kasarnya, ya buat apa jadi Tuhan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Akal kita nggak mungkin menerima. Nah, kemudian itu namanya wajib. Jadi wajib Allah Taala wajib di situ wajib hukum apa? Hukum. Kenapa jadi wajib hukum akal? Karena akal kita tidak menerima kalau Allah tidak memiliki sifat kuasa. Kita harus paham. 2 mustahil. Yang ketiga harus atau Saya mau fokus ke jais ini lagi sebelum tekstur kitabnya menjelaskan tekstur kitab. Apa kemarin yang jais itu sesuatu yang diterima oleh akal adanya dan tiadanya. Kalau wajib akal nggak menerima kalau tiada. Allah tiada kuasa, Allah tiada melihat, Allah tiada tunggal, Allah tiada mendengar. Akal nggak menerima, berarti itu wajib. Kalau mustahil, akal tidak menerima akan adanya, berbalikan lawan daripada wajib. Kalau wajib, akal tidak menerima akan tiadanya. Kalau mustahil, akal tidak menerima akan adanya. Maka mustahil Allah buta, mustahil Allah tuli, artinya akal tidak menerima kalau pada zat Allah ada sifat tuli, ada sifat buta. Nah, makanya adanya tuli dan buta tidak diterima oleh akal kalau itu ada pada diri Tuhan. Disebutnya ringkasnya begini, wajib itu adalah sesuatu yang akal kita tidak menerima akan tiadanya sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi bila ada sifat kekurangan, gak mungkin itu ada pada Allah. Wajib Allah itu bersifat sempurna. Tidak menerima oleh akal kalau Allah itu tiada bersifat sempurna. Artinya sifat kekurangan. Nah, kalau mustahil, maka akal tidak menerima kalau di diri atau di zat Allah sebagai Tuhan ada sedikit saja sifat kekurangan, maka akal tidak menerima. Itu namanya mustahil. Nah, harus ini yang kita larinya nih. Kalau wajib mustahil kepada Allah. Kalau harus kemarin apa? Akal menerima suatu saat ada, suatu saat sudah kita contohkan kemarin kan. Misalnya kita saat ini ada, besok berarti ya saya aja kalau bisa jangan besok lah ya kan ya. Berarti kita nih ya. Apalagi punya apa aja kemudian. Kemarin tuh contohnya istri, hari ini ada, besok nambah ya. Itu pasti istrinya dari Halim yang ngomong nambah kemudian. Iya, di sini doang udah di rumah nggak berani benar juga. Mungkin benar para dokter sebenarnya Pak Pardo ya. Artinya jais. Nah sekarang begini. Jadi ringkasnya semua makhluk itu bisa ada, bisa.
Yang harus kita yakinkan lagi, si makhluk yang jenis ini yang mengadakan dan meniadakannya, apakah kemudian kita, apakah atasan kita, apakah pabrik kita, apakah siapa? Misalnya begini, misalnya duit itu di kita bisa ada. Kalau tanggal model kayak ini ada kan tiada kan? Oh ada. Kalau nanti tanggal 20-an gitu. Kurang. Artinya sebagian sudah tiada. Nah, yang mengadakan berarti duit itu termasuk yang boleh ada, boleh tiada. Yang mengadakan dan meniadakan si duit yang jais ini, apakah kemudian bos kita yang menggaji, ataukah kantor kita yang kemudian memberikan kerjaan, ataukah kemudian kita yang bekerja, atau siapa? Yang berhak mengadakan dan meniadakan kita nih ada, lalu tiada. Yang berhak mengadakan, berhak meniadakan siapa? Baik, itu harus paham dulu ya. Jadi si jaiz ini yang boleh ada, boleh tiada nih, yang mengadakan, meniadakan, mengatur ada, tiada, tiada, ada, tiada, tiada, ada. Itu yang mengaturnya mutlak kalau bahasa gaulnya nih. Hak prerogatif Allah. Artinya kemudian nggak ada sesuatu yang lain yang bisa mengadakan atau meniadakan. Harus diyakini loh ya. Ya, jadi bahwa ketika sesuatu yang jenis itu ada, maka yang mengadakan. Tapi ketika lain kali sesuatu yang jenis itu tiada, maka yang meniadakan juga. Ingat loh ya, yang berarti yang jenis ini yang mengaturnya siapa? Baik. Lalu bagaimana Allah mengatur yang jenis ini? Jawabannya adalah terserah Allah. Ya, yang pertama dulu yang bisa diambil dari hukum akal yang jais ini, bahwa semua makhluk ini adalah termasuk hukum akal yang namanya boleh ada, boleh tiada. Jadi nggak mungkin kita tuh ada selama-lamanya, pasti saatnya nanti akan kemudian tiada. Nah, yang mengadakan kita saat ini dan yang meniadakan kita nanti, satu-satunya adalah yang punya hak hanya. Lalu Allah mengadakan kita, meniadakan kita itu kayak apa keadaannya? Terserah. Ini harus paham dulu. Jadi terserah Allah mau tanggal berapakah, bulan berapakah, tahun berapakah meniadakan kita, terserah Allah. Atau melalui sakitkah, tanpa sakitkah, atau kemudian di jalanan kah, di rumah kah, di rumah sakit kah meniadakan, terserah. Allah tidak bergantung kepada penyakit untuk meniadakan makhluk. Buktinya ada orang mati tanpa. Nah, artinya itu menunjukkan apa? Bahwa yang meniadakan, mengadakan si jais ini adalah Allah. Kayak apa Allah mengadakan? Terserah. Ini harus diyakini nih. Saya ambil contoh kemudian Allah untuk mendatangkan atau untuk mengadakan hujan kemudian perlu mendung nggak? Terserah. Nggak ada mendung, bisa nggak Allah menjadikan hujan? Kalau misalnya Allah kehendaki mendung dulu baru hujan, bisa nggak? Artinya kesimpulannya. Nah, ingat loh ya, ini harus dipaham benar-benar, nanti kaitannya dengan hukum adat. Jadi yang mengatur ada dan tiada itu bukan kita. Kalau misalnya ada duit, kita atur bulan ini pengeluaran ini, lalu kemudian tanggal sekian baru habis, nanti gajian lagi atur ini. Kalau aturan itu cocok dengan aturan Allah, maka jalan. Tapi kalau nggak cocok dengan aturan kehendak Allah, maka aturan siapa yang jalan? Iya, artinya bisa jadi rencana kita tuh kemudian tidak bahasa kita, rencana saya nggak sesuai rencana. Padahal dalam ilmu tauhidnya bukan nggak sesuai rencana. Rencana kita tidak cocok dengan rencana Allah dan rencana Allah yang jadi.
Paham nggak? Bapak merencanakan, kita berencana Idul Fitri kemarin mau pulang kampung, rata-rata semua rencananya mau pulang kampung. Lalu kemudian terjadi yang namanya wabah. Jangankan pulang kampung, orang keluar rumah aja susah, kemudian apa-apa susah, buru-buru pulang kampung. Kata kita tidak sesuai. Padahal dalam ilmu tauhid adalah rencana kita tidak sesuai dengan rencana Allah. Yang jalan adalah rencana Allah. Kenapa jadi rencana Allah yang jalan? Terserah. Allah gak bergantung kemudian kasihan orang Grand Rahayu mau pulang pada pulang kampung, jangan dulu lah. Enggak, terserah Allah. Kalau Allah mau maka terjadi. Ini yang harus dipahami dulu ya. Segala sesuatu itu sifatnya adalah jaiz, yaitu makhluk. Yang kedua yang menentukan si jaiz ini ada atau tiada adalah Allah. Maka bagaimana Allah menentukan? Tidak bergantung kepada apapun, tidak bergantung kepada siapapun, tetapi terserah. Itu dulu yang harus dipahami dulu ya. Sampai sini dulu, kemudian yang harus diyakini, yang harus dipahami. Nah sekarang kita masuk ke hukum adat supaya bisa selesai malam ini. Di sini tadi dikatakan bahwa hukum adat adalah isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Maka hukum adat itu mengadakan sesuatu atau meniadakan biwasitatil iqrarati, dengan sebab terjadinya berulang-ulang. Maka hukum adat maka dibagi hukum adat itu kemudian dengan 4 bahagian. Nah, kita sudah bahas minggu lalu bahwa kalau hukum syara yang menetapkan adalah Allah. Kata Allah ini haram, ini makruh, ini sunnah, maka yang menetapkan adalah Allah. Kalau hukum akal yang menetapkan, kalau hukum adat, kalau hukum adat itu yang menetapkan adalah karena terjadinya berulang-ulang. Artinya, contoh, begitu lapar makan kenyang, besok lapar lagi makan lagi kenyang lagi, besok lapar lagi makan lagi kenyang lagi, maka muncullah hukum namanya hukum adat. Apa bunyinya hukum adatnya? Bahwa kemudian kalau adanya kenyang dengan sebab adanya makan, kalau ada makan maka ada kenyang, itu bunyi hukumnya. Hukum apa itu? Disebut namanya hukum adat. Adat ini bukan adat yang adat Jawa, adat Sunda, bukan ya. Ini hukum adat, ini adat bahasa Arab kemudian. Ya. Yang jelas akan tetap hukum adat itu atau kemudian akan tiada ketetapan itu kalau sudah kejadiannya berulang. Mulai zaman dahulu kalau kena api maka yang terjadi kebakar. Sampai sekarang kalau kena api terbakar. Lalu muncullah hukum adat bunyinya kalau kemudian tersentuh api atau sebab tersentuh api maka adalah atau akibatnya ada terbakar. Itu dulu. Jadi hukum adat itu karena terjadi berulang-ulang. Lalu hukum adat dibagi 4. Ya, hukum adat dibagi kemudian menjadi 4. Yang pertama kemudian rabtu wujudin bi wujudin karabti wujudi sab'i bi wujudil akal. Yang pertama hubungan antara ada dengan ada. Jadi ada ini bagiannya cuma 4. Satu, ada dengan ada. Contohnya adanya kenyang dengan sebab adanya makan. Berarti ada kenyang, ada makan. Berarti ada dengan ada. Satu, hukum adat itu kemudian adanya kenyang dengan adanya kenyang dengan adanya makan. Berarti kenyang ada nggak? Makannya ada. Berarti ada dengan ada. Kenapa jadi adanya kenyang dengan adanya makan disebut hukum adat? Karena terjadinya iya. Yang kedua kemudian tadi ada dengan ada. Yang kedua kemudian tiada dengan tiada. Contohnya kemudian ini contoh saja ya, saya ambil biar nggak sama dari sini. Misalnya tiada uang dengan tiada
kerja. Kalau tadi kan ada dengan adanya kenyang dengan adanya makan. Kenyangnya ada, lalu makannya ada. Yang kedua tiada dengan tiada. Tiada uang dengan tiada kerja. Uangnya ada nggak? Ada. Kan saya bilang tadi tiada uang, uangnya ada nggak? Mana ada? Tiada uang dengan tiada kerja. Berarti kerjanya ada nggak? Berarti tiada dengan. Nah, kedua, tiga. Pertama ada dengan ada. Yang kedua tiada dengan. Yang ketiga ada dengan tiada. Ada dengan tiada. Adanya dingin dengan tiada selimut. Adanya dingin dengan tiada selimut. Dinginnya ada nggak? Apa penyebabnya? Karena selimutnya ada nggak? Hah? Nggak ada. Berarti ada dengan. Ya, ingat loh ya. Ini penting. Satu ada dengan. Dua tiada dengan. Tiga ada dengan. Empat tiada dengan ada. Kebalikannya. Kalau nomor tiga ada dengan tiada. Kalau nomor empat tiada dengan ada. Contohnya tiada dengan ada ini. Tiada kebakaran dengan adanya air. Tiada kebakarannya berarti ada nggak? Ada. Nggak ada dengan adanya airnya ada nggak? Berarti tiada dengan dalam hidup ini empatnya aja putarannya. Apa aja kejadian nggak akan keluar dari empat itu. Apa aja kejadian hidup tuh. Kalau nggak ada dengan ada, tiada dengan tiada, ada dengan tiada, atau tiada dengan cari di dalam hidup itu. Misalnya kemudian apa ya? Contohnya apa lagi yang lain? Hah? Nah, misalnya kemudian orang ini bodoh. Maaf ya, contoh misalnya orangnya bodoh. Kenapa jadi bodoh? Karena orang ini nggak mau belajar. Berarti bukan beda. Ada dengan tiada. Ada dengan tiada. Mana adanya? Bodoh. Adanya bodoh dengan nggak belajar. Nah, berarti hubungannya adalah antara ada dengan tiada. Berarti itu hukum apa? Hukum A. Kenapa jadi tetapnya begitu? Karena kejadiannya berulang. Kalau orang nggak belajar ya bodoh, nggak sekolah ya bodoh, nggak mau belajar ya bodoh, nggak mau belajar ya bodoh. Maka terjadi itu. Apa aja dalam hidup ini nggak akan lepas dari pertautan atau perhubungan antara yang empat ini. Kemudian saya punya duit gara-gara kemudian bekerja. Berarti apa dengan apa? Ada dengan. Kaget saya. Nah, ada nggak saya kaget dengan sukses dan rusak hubungannya berarti ada dengan apa yang ada? Kaget. Yang satunya khususnya berarti ada dengan namanya. Nggak dijaga sususnya. Iya. Pokoknya apa aja dalam hidup ini nggak akan lepas dari yang empat ini. Ya, ingat dulu, nggak akan lepas apa aja kejadian di alam semesta ini nggak akan lepas dari yang empat ini. Silahkan dirumus saja nanti kalau pulang ke rumah. Catat aja oh ini ada dengan dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Tulis ya sampai sahur, insya Allah nggak akan selesai. Kemudian, paham ya dulu ya? Berarti yang ada di alam ini adalah hukum yang terjadi di alam semesta ini hukum ada. Kemudian paham ya? Kalau saya lihat dari contoh tadi paham insyaallah, soalnya bisa kemudian ya. Nah, lalu kemudian yang harus kita yakini dari hukum adat ini minimal 3. Ya, dari hukum adat ini minimal 3 yang harus kita yakini. Kan kita sudah paham hukum adat itu kenapa jadi ditetapkan, karena kejadiannya berulang. Berapa bahagi hukum adat? Ada 4. Ada dengan ada, tiada dengan tiada, ada dengan tiada, tiada dengan ada.
kemudian kalau ngajinya astagfirullah dia sambil ngaku puyeng deh kemudian kan. Tiga yang harus kita yakini dari hukum adat ini dalam ilmu tauhid. Satu, hukum adat ini kemudian bisa disalahi. Ya, hukum adat ini hubungannya tadi yang keempat tadi bisa disalahi. Artinya tidak mutlak kejadiannya seperti itu. Bisa saja suatu saat kejadiannya nggak sesuai. Itu yang pertama yang harus kita yakini nih. Contoh misalnya adanya makan dan adanya kenyang dengan adanya makan. Itu antara hubungan antara apa? Ada dengan ada. Tetapi hukum adat ini rumusnya yang pertama yang harus kita yakini, bisa saja terjadi suatu saat makan tapi nggak kenyang. Dan tahu urusan mau makan nggak pakai bismillah, mau makannya sedikit kah? Pokoknya bisa orang makan itu nggak kenyang. Nah, kenapa itu terjadi? Karena menunjukkan bahwa hukum adat ini bisa disalahi. Paham nggak disalahi maksudnya apa kalimatnya? Bisa tidak sesuai. Bisa saja terjadi tidak sesuai. Kalau hukum akal nggak mungkin nggak sesuai. Pasti kalau Allah Maha Kuasa nggak mungkin. Misalnya ada sehari Allah Maha Kuasa, nggak mungkin. Mutlak harus namanya Allah pasti Maha Kuasa. Artinya wajib pada akal bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau hukum adat itu bisa aja sesekali terjadi salah. Biasanya makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang. Lalu hari itu makan banyak sudah, masih lapar. Pernah alami? Sering. Lapar ya. Lapar kok makan. Nah, itu kenapa jadi seperti itu? Menunjukkan bahwa hukum adat itu bisa disalahi. Contoh lagi, adanya lapar dengan tiada makan, adanya lapar dengan tiada makan. Berarti hubungan antara apa nih? Ada dan tetapi suatu saat bisa saja orang nggak makan tapi nggak lapar. Ini hukum adat sifatnya begini, ya. Yang harus kita yakini, yang harus kita pahami bahwa hukum adat itu bisa sesekali suatu saat disalahi. Yang harusnya kemudian nggak ada makan itu lapar, ternyata ada orang yang nggak makan tapi tetap kenyang. Contohnya misalnya apa? Kopi itu kemudian minum ya sama aja. Enggak, contohnya misalnya ini, Ashabul Kahfi itu di dalam gua 309 tahun tapi nggak pernah merasa lapar. Artinya nggak makan tetapi tetap Allah kasih kenyang. Kenapa kok? Padahal hukum adatnya kemudian kalau nggak makan, lapar. Jawabannya karena hukum adat bisa disalahi. Orang kalau bekerja keras harusnya kaya. Ini hukum apa? Antara apa dengan apa? Ada dengan. Tapi kok ada orang sudah bekerja keras gak kaya-kaya? Banyak kan? Iya. Kenapa bisa begitu? Karena memang rumusnya hukum adat ini bisa disalahi, tidak mutlak. Maka kalau orang kemudian memaksakan diri, saya udah kerja keras, harusnya saya ini kaya. Berarti dia memaksa hukum adat jadi hukum akal. Maka kalau kita paham di seluruh alam semesta ini hukum adat, maka yang harus kita yakini kalau terjadinya bersalahan antara sebab dengan akibat, maka kita paham ini sudah ketentuan hukum adat, bahwa yang namanya hukum adat itu bisa terjadi nggak sesuai. Itu orang berakal tuh paham dia di hukum akal, di hukum syarak, di hukum lah, dia sudah dagang. Harusnya kalau dagangnya apa adanya? Hubungan antara apa? Ada dengan suatu saat kemudian dia dagang lalu rugi. Wajar gak? Kenapa jadi wajar? Harusnya dagang untung. Kenapa berani bilang wajar kalau orang dagang rugi? Kenapa? Karena hukum adat. Dan rumusnya hukum adat adalah bisa. Berarti kalau orang dagang rugi
dagang wajib untung. Nah kalau dagang wajib untung hukum akal artinya nggak boleh nggak ada, karena namanya wajib dalam hukum akal sesuatu yang tidak diterima oleh akal akan tiada. Oh kalau dagang nggak mungkin nggak untung karena akal nggak terima kalau kemudian dagang nggak untung. Tapi dagang dan untung itu bukan hukum akal, dia hukum. Kalau hukum ada dagang untung, dagang untung, dagang untung. Kalau suatu saat terjadinya tidak sesuai, maka itu norma. Kenapa jadi norma? Sudah jadi ketentuan, sudah jadi rumus hukum adat, bisa salah. Ada orang dagang lapor rugi, wajar nggak? Wah. Tapi kenapa kita menganggapnya seakan-akan itu nggak wajar? Buktinya kita marah. Kalau kita marah berarti kita anggap itu nggak normal. Kalau kita anggap dagang rugi itu wajar, namanya juga hukum adat. Ya kalau hukum adat itu kemudian sah saja kejadiannya sesekali tidak sesuai. Kalau orang kena api harusnya terbakar. Ini hukum apa? Kalau hukum adat berarti wajar, sah, disalah. Ada orang kena api nggak kebakar, siapa? Contohnya Nabi Ibrahim di api malah kedinginan. Harusnya di api. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena itu hukum adat. Kalau kecebur di sungai harusnya basah. Ada kemudian menyeberang laut nggak basah. Nabi siapa? Nabi Musa. Kenapa bisa seperti giliran Fir'aun tenggelam? Padahal lautnya sama. Kenapa seperti itu? Karena itu hukum adat, dan hukum adat ini bisa terjadinya bersalahan. Bisa saja orang makan nggak kenyang tuh bisa orang usaha rugi bisa orang sekolah nggak pinter-pinter bisa. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi itulah namanya hukum adat, atau kita menyebutnya hukum sebab akibat. Sesekali sebab itu tidak berfungsi, kemudian akibatnya harus seperti itu. Tidak mesti kemudian A sebabnya, akibatnya A juga. Suatu saat ada sebabnya A, akibatnya B. Paham dan maksudnya? Jadi kita lihat-lihat di dalam hidup ini pintar-pintar membedakan ini hukum akal kah, ini hukum adat kah. Kalau hukum adat kemudian suatu saat kemudian misalnya begitu minum nggak haus, tetap nggak hilang hausnya. Biasanya kalau minum haus jadi hilang, minum haus hilang. Satu saat begitu minum hausnya nggak hilang. Kata iman kita mengatakan inilah namanya hukum. Artinya hukum adat bisa disalahi. Artinya lagi kalau minum lalu nggak hilang haus normal. Kalau normal harusnya kita menganggapnya wajar. Wajar aja. Kadang-kadang orang dagang tuh rugi, wajar aja. Orang hidup tuh kadang-kadang susah, wajar aja. Kemudian orang belajar tuh kadang-kadang gak ingat. Kalau gak ingat terus belajar itu namanya amnesia, namanya kemudian nggak nyambung. Tapi ini nyambung. Situ dulu ya. Nah, yang kedua, ingat loh ya, yang pertama hukum akal itu, hukum adat itu sah saja kalau terjadinya bersalahan, satu. Yang kedua, hukum adat itu, nah ini yang penting, bahwa sebab itu tidak memberi bekas akan akibat. Ya, agak benar-benar perhatikan pemahamannya supaya jangan salah dalam akibat. Ingat, makan lalu kan. Nah, ini hukum adat. Rumus yang kedua dari hukum adat, yang menjadikan kenyang ini harus kita yakini bukan makan. Nah, ini yang harus kita yakini nih. Dalam akidah kita harus yakini seperti itu. Yang pertama yang harus kita yakini, antara makan dan kenyang si hukum adat tadi, bisa saja suatu saat kalau makan nggak kenyang, itu normal. Yang kedua yang harus kita yakini bahwa si makan ini tidak memberi bekas kepada kenyang. Maksudnya tidak memberi bekas itu bukan makan yang menjadikan kenyang.
Itu yang harus kita yakini. Nomor 2 nih, kalau kita sampai meyakini yang menjadikan kenyang itu makan, maka cacat akidah kita. Ya, maka akidah kita cacat. Ini yang harus diyakini benar-benar. Sekarang saya alihkan ke contohnya dulu kemudian. Saya alihkan ke contoh kemudian. Kita kalau mau ada cahaya perlu apa? Lampu. Lampu itu biar cahayanya biar bisa bercahaya harus ada apa? Ya listrik, ya benar. Kemudian listrik. Nah, lalu kemudian biar lampu itu bisa hidup, kemudian bisa dikasih apa sini? Saklar. Antara saklar dan lampu harus ada Sekarang saya ambil contoh. Di sini nggak ada cahaya, anggap aja nggak ada lampu di meja saya. Lalu ini contohnya tidak sama, tapi ini mendekatkan pemahaman. Lalu saya pengen di sini ada lampu. Saya pengen di sini ada lampu. Lalu kemudian saya beli lampu. Lalu saya beli lampu. Lampu aja bisa nyala nggak? Nggak. Lalu saya beli apa lagi di sini? Saklar. 2 sudah. Lampu saya beli. Saklar saya beli. Lalu yang ketiga bisa nggak nyala dah? Belum. Lalu saya beli lagi apa? Kabel. Setelah kabel saya pasang, maka lampu dan saklar terhubung. Lalu nyala belum? Kenapa jadi belum? Belum bayar. Belum dinyala. Bahasanya belum on. Ini masih off. Maka saya klik saklarnya jadi on. Toh begitu on kemudian maka baru nyala. Pertanyaannya, ini anggap aja kemudian sebab ini lampu akibat sebab adanya saklar lalu ada lampu. Anggap aja, makanya saya bilang tidak sampai cuma udah paham. Ini sebab, ini akibat. Pertanyaan saya kemudian, saklar ini bisa loh menyalakan lampu nggak? Kalau nggak saya on kan nyala nggak? Berarti yang menyalakan lampu ini si saklar saya kan? Saya kan? Karena dia nggak bisa on off sendiri kan? Bayangkan kalau saklar misalnya Firdaus ini on sendiri. Insya Allah subuh itu nggak ada jamaahnya kemudian, kan? Tiba-tiba ini subuh on sendiri gitu kan? Kemudian berarti itu ada yang nggak normal. Lalu kemudian berarti yang menyalakan lampu ini bukan saklar, tapi yang menyalakan lampu adalah saya, ya kan? Supaya mudah kita paparno aja. Yang menyalakan lampu berarti papar, karena diketiknya on daripada saklar tadi. Ini sebab, ini akibat. Sekarang begini, asalnya di sini ada saklar nggak? Ya, ada. Siapa yang beli tadi? Pak Parno kan? Berarti lalu jadi ada. Lalu kemudian asalnya kemudian di sini ada lampu nggak? Lalu kemudian Pak Parno beli. Jadi berarti yang mengadakan lampu di sini siapa? Lalu kata Pak Parno kalau saklar doang sama lampu nggak bakal nyala-nyala lah. Pergi lagi Pak Parno ke warung beli lagi kabel. Berarti yang asalnya kemudian ini saklar sama lampu nggak terhubung, lalu sama Pak Parno dikasih kabel dia terhubung. Berarti yang menghubungkan antara saklar dengan lampu ini saklar sendiri kah menghubungi lampu atau lampu nggak menghubungi saklar? Pak Parno yang menghubungkan lampu dengan saklar. Habis itu yang mengonkan saklar sendiri kah on off apa Pak Parno kan? Ini sebab ini Sekarang kita pindah. Saklar ini umpama makan, lampu ini umpama kan? Karena kan dia sebab akibat. Ini hati-hati ini akidah. Kalau salah bisa rusak akidah kita. Ini makan ini kan? Ya. Kita makan dari mana? Makan apa? Makan apa? Nasi dari mana? Langsung dari Allah ya. Nasi beras dari padi. Saya tanya siapa orang yang bisa bikin padi? Padi kan? Pak Parno. Berarti padi adalah bikinan Pak Parno. Itu kata orang Al-Firdaus. Berarti padi
padi tadi saklar. Berarti kita makan itu kemudian makanan itu bukan karena kemudian dari kita, bukan dari petani, bukan dari istri kita yang masak, tapi kemudian itu dari sesuatu yang sudah disiapkan Allah. Jadi saja. Mudah-mudahan bisa kita waktu kita dia tanggung banget ya. Nih berarti saklar tadi asalnya nggak ada, lalu dibeli sama Papa. Berarti yang mengadakan saklar Papa. Makanan tadinya ada nggak ada. Lalu beli beras dimasak sama istri bisa masak karena berasnya ada bisa kita beli karena kemudian ada padinya di mana? Dari yang sudah disiapkan oleh Allah. Berarti sebenar-benarnya makanannya yang mengadakan siapa? Lalu kemudian begitu makan kemudian kita kenyang, maka kenyang ini tadinya nggak ada. Lalu yang mengadakan kenyang ini sama seperti lampu itu juga bukan makanan ini tadi, tapi kemudian asalnya nggak ada kenyang, lalu Allah datangkan kenyang. Jadi kayak lampu asalnya nggak ada, lalu dibeli oleh Papa. Sama kayak kenyang di diri kita nggak ada, lalu kemudian ada. Nggak mungkin Pak Ustaz kemudian makannya, buktinya makannya bisa menyebabkan kenyang karena ada kabel. Artinya makan ini menjadi sebab adanya nah sebab ini adalah kabel. Siapa yang menghubungkan antara makan dengan kenyang? Asalnya kabelnya nggak ada, Papa beli kabel dipasang sama Papa, lalu kemudian sebab kabel ini ada, kemudian bisa kemudian si saklar berfungsi bikin lampunya. Si makan ini asalnya nggak bisa ngapa-ngapain, lalu Allah jadikan si makan ini sebab sama kayak Papa mau beli kabel untuk mengadakan kenyang. Berarti makannya dari siapa? Allah. Kenyangnya yang menghubungkan makan dengan kenyang Allah. Misalnya suatu saat Allah ketik saklarnya makannya ada, kemudian lampunya ada, kabelnya ada, tapi di off mati kan? Artinya makanannya ada, kemudian tapi saat itu Allah nggak berkehendak untuk kenyang, maka makan itu tidak menjadikan kenyang. Artinya apa? Bahwa sebab itu tidak bisa kemudian menjadikan akibat. Makan itu gak bisa menjadikan kenyang, tapi yang menjadikan ada kenyang di diri kita adalah Allah. Cuma, ini paham dulu ya. Ini wajib kita yakini bahwa yang menjadikan kenyang, yang menjadikan untung, yang menjadikan sukses itu bukan usaha, bukan dagang, bukan makan, tapi semuanya adalah mutlak karena Allah. Itu dulu yang harus kita yakini. Jangan sampai berkeyakinan makan yang mengenyangkan, nanti kemudian bisa jadi syirik. Jangan sampai berkeyakinan dagang yang kemudian menjadikan untung, itu bisa syirik. Karena yang menjadikan untung, bahkan yang menjadikan dagang, yang menghubungkan antara untung dengan dagang adalah Allah. Cuma sampai sini nggak selesai. Memang Allah yang menjadikan untung, memang Allah yang menjadikan makan, memang Allah yang menjadikan sukses. Tetapi Allah menghendaki bahwa Allah punya sistem di muka bumi ini. Maulah misalnya kita begitu, kita yakin sudah yang mengenyangkan Allah, lalu kita lapar. Ya Allah, turun sini, hambamu lapar, kenyangkan dong. Misalnya, kira-kira kenyang lah? Nggak kenyang kan? Kalau mau percaya coba nanti begitu pulang sini ke kamar, gelar sajadah, kemudian ngomong begini, ya Allah, aing lapar ya Allah. Kemudian, tolong turun sini kenyangkan ya Allah, sesekali nasi padang. Kira-kira kenyang nggak? Istrinya di depan pintu dah. Ini kapan suami saya begini kan? Artinya stres begini kapan? Gitu kan? Kenyang enggak? Kalau kata istrinya stres. Kenapa jadi begitu? Padahal suami benar tahu dia bahwa yang memberi kenyang itu Allah. Cuman Allah punya sistem di muka
muka bumi, kata Allah, kalau kamu lapar, pengen kenyang, gak usah datang ke aku, cukup cari nasiku. Karena yang mengadakan nasinya siapa? Cukup kata Allah cari nasiku. Di situ aku jadikan hikmah di dalam nasi itu, dia bisa mengenyangkan. Aku sudah menaruh di dalam nasi itu hikmah. Hikmah itu apa? Rahasia pekerjaan Allah. Arti hikmah itu rahasia pekerjaan Allah. Mengenyangkan itu pekerjaan siapa? Nah, cuma Allah taruh pekerjaan Allah mengenyangkan ini di dalam nasi. Allah taruh di situ. Di dalam roti, di dalam nasi uduk Allah taruh di situ. Sehingga Allah seakan udah ngomong, hamba-hambaku jamaah Al-Firdaus, kalau pulang pengajian lapar, gak usah nyari aku, kemudian cukup datangi nasi. Kenapa jadi datangi nasi ya Allah? Karena di nasiku itu sudah kutaruh, sudah kuletakkan hikmah. Apa hikmah Allah jadikan nasi? Di situ Allah hikmah apa? Allah jadikan nasi itu hikmahnya kemudian membawa kenyang. Nah, tetapi yang menaruh hikmah kenyang itu siapa? Allah. Yang bisa mengenyangkan siapa? Cuma Allah taruh pekerjaan Allah mengenyangkan itu pada lalu makan nasi jadi kenyang. Yang memberi kenyang siapa? Nasi ini cuma peran atau bahasa kitanya sebab. Kenapa jadi sebab nasi ini kenyang? Kenapa kemudian tidak batu bata yang kemudian jadi sebab kenyang? Kalau lapar kali batu bata. Nyumir. Kenapa bukan batu bata? Karena rahasia Allah mengenyangkan tidak Allah taruh di batu bata. Allah taruhnya di. Maka kalau lapar jangan datang ke Allah, jangan datang ke batu bata, tapi datang ke nasi. Begitu datang ke nasi, maka makan bismillah lalu kenyang. Begitu kenyang di dalam hati, alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang mengenyangkan di Engkau ya Allah. Nasi ini karena Engkau taruh di nasi, sifat Engkau, pekerjaan Engkau mengenyangkan, maka aku makan nasi kenyang. Kalau Engkau taruh kenyang itu kemudian di batu bata, maka kemudian makan batu bata baru kenyang. Kalau makan dengan cara kayak ini, maka seakan-akan dia mendatangi nasi, tapi hakikatnya dia mendatangi Allah. Paham gak? Zohirnya, batang tubuhnya ngambil nasi, tangannya nyuap nasi, tapi hakikatnya dia mendatangi Allah. Kenapa? Dia paham dengan ilmu akidahnya bahwa kenapa jadi kalau makan harus nyari nasi, karena tahu bukan nasi yang menjadikan kenyang, cuman Allah yang bisa menjadikan kenyang. Tapi Allah menaruh perbuatan yang mengenyangkan itu adalah di nasi. Maka di dalam nasi ini terkandung rahasia perbuatan Allah, yaitu mengenyangkan. Maka saya datang ke nasi ini hakikatnya saya datang kepada perbuatan Allah, yaitu mengenyangkan. Zahir saya datang ke nasi, tapi hati saya datang Allah. Paham tak? Kalau kita selama ini bulat-bulat ke nasi, Pak, bulat-bulat kita ke nasi, arti bulat-bulat itu begitu makan kenyang, kita dalam hati benar nasi yang mengenyangkan. Akhirnya zahir batin kita datang ke nasi. Ini sudah sirik sudah. Ya kan? Karena kita menganggap nasi mengenyangkan. Kalau kayak ini datang ke nasi syirik ya. Oh, saya datang ke nasi ini bukan karena meyakini nasi ini mengenyangkan, bukan. Karena yang mengenyangkan tetap Allah. Cuman Allah menaruh rahasia perbuatannya mengenyangkan itu ada di dalam nasi. Maka saya datang ke nasi karena Allah masih tahu rahasia perbuatanku mengenyangkan ada di nasi. Maka aku datang ke nasi adalah mendatangi perbuatan Allah, yaitu perbuatan Allah mengenyangkan. Begitu aku makan nasi kenyang, sadar kenyang ini adalah perbuatan yang Allah taruh di dalam nasi. Maka nasi menjadi sebab. Paham tak? Hah? Berarti yang kedua hukum adat ini yang mengenyangkan itu nasi Allah kan? Cari aja contoh di lain, kemudian cari aja contoh di lain. Tangan kita ke Allah, kita lebih teruskan sampai itu. Tangan kita ke seleo nih, tangan kita ke seleo. Oh, mau lagi kita, ya Allah ke seleo ya Allah.
Datang turun sini ya Allah, kemudian bereskan ya Allah. Siapa kita? Ya kan? Cuman Allah sudah punya sistem. Kata Allah kemudian gak usah jauh-jauh teriak-teriak nyari aku, kemudian tuh datangi kemudian Haji Naim. Haji Naim? Hah? Haji Parno. Yang tukang urut siapa? Ya, datangi kata Allah Haji Naim. Lalu datang kita ke Haji Naim, tok. Assalamualaikum Pak Haji. Ya masuk. Kenapa kata Pak Haji? Tangan saya Pak Haji keseliu Pak Haji. Begitu ditanya Haji Naim, pulang langsung bisa begitu. Tapi dalam hati kita kemudian Haji Naim ini nggak bisa kemudian menjadikan sembuh. Yang menjadikan sembuh tetap Allah. Cuma Allah menaruh rahasia yang menyembuhkan tulang kita yang terselio tadi ada di Haji Naim. Jadi kita mendatangi Haji Naim hakikatnya mendatangi Allah dengan catatan datangnya dengan ilmu. Kalau datangnya nggak pakai ilmu, benar-benar datangi Haji Naim kita. Begitu sembuh apa omong kita? Dasar hebat Haji Naim ditarik aja begitu langsung sembuh. Wah, orang Al-Firdaus kerjaan gitu tuh. Dia lupa Haji Naim ini nggak bisa bikin sembuh. Begitu urut ternyata pulang masih begini. Tukang urut apaan? Katanya hebatnya sembuh. Salah, nggak sembuh. Salah, gara-garanya jahil. Kalau sembuh Haji Naim kata dia yang hebat, kalau nggak sembuh Haji Naim katanya yang goblok kan. Padahal kalau sembuh Allah, karena Haji Naim nggak bisa bikin sembuh. Begitu keselio kita nyari tukang nasi uduk, tok assalamualaikum. Kemudian kenapa? Ini saya keselio kata tukang nasi uduk, goblok saya jual nasi uduk, kemudian jangan datang ke sini. Kenapa kemudian? Lah kenapa nasi uduk nggak bisa menyembuhkan? Karena di situ rahasia Allah bukan menyembuhkan tapi kalau lapar datang ke nasi uduk cocok, kalau keselio datangnya ke tukang urut. Karena setiap makhluk punya hikmahnya masing. Apa arti hikmah? Rahasia perbuatan Allah. Jadi di diri kita ini ada rahasia perbuatan Allah masing-masing. Kalau nggak ada duit datang ke PDKM nah. PDKM ada duit dah, betul-betul bisa ngutang. Nah sama akhirnya kan. Paham maksudnya? Kalau datang kayak gini, ayo silahkan datang ke tukang urut. Dia seakan-akan ngomong gini, ya Allah saya keselio ya Allah. Cuma saya tahu bahwa Engkau menyembuhkan ada di tukang urut. Saya akan datang ya Allah ke tukang urut. Dia sudah ngomong ke Allah, begitu datang ke tukang urut sembuh. Dia sadar menyembuhkan adalah Allah. Sembuh dia kemudian bukan dari tukang urut, walaupun zahirnya datang ke tukang urut, hakikatnya dia mendatangi Allah. Tukang urut syariat, ilmu yang di dalam hati namanya hakikat. Ngumpul syariat dengan hakikat, inilah yang sebenar-benarnya manusia. Paham? Jadi harus diyakini, nggak ada sebab itu yang bisa menjadikan akibat, nggak ada. Makan nggak bisa menjadikan kenyang, api nggak bisa menjadikan kebakar, nggak ada selimut nggak bisa menjadikan kedinginan, kerja nggak bisa menjadikan kita kemudian hidup kaya, nggak bisa. Tapi kenapa ada orang kerja kaya? Karena Allah taruh rahasianya menjadikan kaya di dalam bekerja. Kenapa makan bisa kenyang? Karena Allah menaruh rahasianya mengenyangkan di makan. Berarti yang mengenyangkan sebenarnya siapa? Allah. Cuma Allah taruh di paham? Terakhir yang apa? Terakhir tanggung. Kalau tadi yang pertama hukum adat itu bisa disalah. Yang kedua jangan sampai berkeyakinan bahwa yang menjadikan kenyang itu nasi. Ya. Yang ketiga yang terakhir, kita nggak tahu di sebab yang mana Allah menitipkan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Kita nggak tahu. Satu, kita harus yakin bahwa bisa saja kemudian orang makan satu saat nggak kenyang itu bisa, karena ini hukum ada. Yang kedua, bahwa sebab itu tidak bisa menjadikan akibat. Cuma di dalam sebab itu ada hikmah. Yang ketiga, kita nggak tahu sebab yang mana yang sesuai dengan yang kita inginkan untuk terwujud. Sekarang contoh bagi sakit. Kalau orang sakit pengennya apa? Sembuh. Maulah orang sakit begini, ya Allah saya sakit, turun sini obati saya.
kemudian tidak mungkin, harusnya cari sebab, ya kan? Kemana sebabnya supaya sembuh? Ke dokter. Datang ke dokter. Sakit datang ke dokter. Supaya apa? Supaya sembuh. Dokter ini bisa nggak menyembuhkan? Nggak bisa kan? Kita tahu yang menyembuhkan adalah Allah. Cuman Allah menaruh rahasia perbuatan yang menyembuhkan, bukan di tukang kasih uduk, apalagi di tukang bangunan, tapi adanya di dokter. Lalu kita datang ke dokter. Cuman kita nggak tahu dokter yang mana kemudian yang ditaruh oleh Allah rahasia untuk kesembuhan penyakit kita. Datang kita ke dokter, kemudian dokter A, kata orang dokter A itu hebat. Datang kita ke situ, kita tahu dokter ini kemudian di dalam diri dokter itu Allah rahasia menyembuhkannya ditaruh. Cuman kita nggak tahu dokter yang mana. Lalu datang kita ke dokter ini. Begitu datang ke dokter ini kemudian ternyata nggak sembuh. Berarti apa yang kita harus pahami di situ? Oh, berarti bukan di dokter ini Allah menaruh hikmah kesembuhan penyakit itu, bukan di dokter ini. Nggak apa-apa ya Allah, saya cari dokter yang lain. Ternyata di dokter C baru dia kemudian sembuh. Berarti hikmahnya, rahasia perbuatan Allah menyembuhkan penyakit orang ini ada di dokter C, bukan di dokter. Ada orang lain di dokter A sembuh. Kalau kita di dokter A nggak sembuh, sembuhnya kita di dokter C. Ada yang lain dokter A nggak sembuh, dokter C nggak sembuh, dia baru sembuh kalau ke dokter B. Kenapa jadi begitu? Karena kesembuhan tiap-tiap orang itu Allah taruh beda, kemudian rahasianya. Contoh lagi, kita sakit kepala, ada paramek, bodrek, ada mixer. Kalau pada KM, kalau kepala dia nggak cocok, kalau bodrek, kalau tambah puyeng, dia cocoknya kemudian mixer. Kalau kemudian Pak RT nggak cocok, misalnya dia Pak Parno aneh lagi, dia nggak cocok misalnya, nggak cocok bodrek, dia cocoknya Soekarno yang merah itu, baru sembuh. Ya kan? Kenapa bisa beda-beda? Karena rahasia atau hikmah si obat itu Allah menaruh sembuh beda-beda. Artinya begini, bila kita gagal di suatu sebab, nggak boleh menyalahkan siapapun. Lalu bekerja ini kemudian padahal itu bisnis batubara, bisnis. Kalau secara logika orang bisnis batubara ini harusnya kaya. Bisnis batubara gak gampang-gampang, ngirimnya ke Zimbabwe lagi. Batubara kemudian harusnya miliaran nih. Ternyata buru-buru dapat duit miliaran. Rumah yang ada malah kejual. Habis sampai rumah-rumah, mobil-mobil kejual gara-gara bisnis batubara. Boro-boro kaya ala bangkrut kemudian. Berarti paham Allah, saya pengen sukses, pengen kaya, tapi kemudian Allah tidak menaruh kemudian sebab saya kaya itu batubara. Besoknya selesai batubara, jualan cilok kan. Begitu jualan cilok, ternyata di situ Allah taruh sebabnya, ternyata Masya Allah akhirnya jadi juragan. Akhirnya kan kaya. Batubara nggak bikin kaya, cilok bikin. Kalau akal kita mana mungkin cilok bikin kaya, batubara dong harusnya. Terserah. Kita balik ke hukum akal bahwa pekerjaan itu terserah Allah. Artinya kenapa? Kita hidup ini mencari rahasia Allah masing-masing. Pengen apa? Semua kita punya keinginan, tapi rata-rata pengen kaya, ya kan? Rata-rata pengen kaya. Hanya satu rata-rata pengen kaya. Tugas kita dalam hidup ini mencari rahasia Allah di mana yang Allah letakkan. Kalau misalnya yang pengen kaya mungkin digagang, enggak, dia ternyata dia petani. Ada yang satu di tani, dia digagang, dia kaya. Jangan heran, kenapa? Masing-masing punya hikmah, dan tiap orang hikmahnya Allah taruh sangat mungkin beda-beda. Nah, inilah kenyataan yang terjadi di dalam hukum adat. Paham tak? Jangan boleh ngomong begini, begitu melihat tetangga gagal lalu kemudian sukses, kita ikutan gagal tapi kita gagal, maka kita nyalahkan orang, dan bisa. Artinya tetangga memang Allah tahu sebabnya usaha apa, kayaknya tidak
dagang, kita nggak boleh marah, cari lagi yang lain. Itu namanya sobar. Arti sobar itu bila belum ketemu rahasia yang ditaruh oleh Allah, dia cari lagi. Itu namanya sobar. Kalau begitu gagal, misalnya dagang gagal, dia tahu di situ bukan rahasia Allah. Kalau dia kemudian berhenti, itu namanya putus asa. Jadi hidup kita ini tugasnya cuma satu, mencari di mana Allah meletakkan rahasia perbuatannya untuk mewujudkan keinginan kita. Ya, kalau saya jelaskan sudah cukup selesai kemudian ya. Paham pada intinya ya? Nah, jadi kita harus paham ada hukum adat, ada hukum syara, ada hukum jangan terbolak-balik yang ada jadi akal, yang akal jadi adat. Itu kemudian merusak aturan agama. Ya, ini mudah-mudahan jadi bekal buat kita dalam menjalani hidup, dalam berakidah. Ya, dalam berakidah berkeyakinan ini yang harus kita yakini, bahwa kemudian yang pasti itu hanya hukum akal. Kalau hukum adat itu bisa disalahi. Yang kedua, hukum adat itu sebab tidak bisa menjadikan akibat. Yang ketiga, kita nggak tahu sebab yang mana yang cocok dengan keinginan kita. Maka kita harus mencari. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang kuat imannya. Allah wafatkan kita kemudian dalam keadaan membawa iman, dan Allah berikan kita ikhlas dan istiqamah, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bitilkan niat al-Fatihah. Syaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مرشودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. Minta maaf, minta halal, minta ridha khususnya kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.